Di era di mana teknologi dan sains merajai hampir setiap detak kehidupan, berdirilah tempat di mana ilmu dan adab tumbuh dalam damai. Pondok Pesantren Modern Baitus Salam. Unit Pendidikan Pondok Pesantren Modern Baitus Salam terdiri dari SMP IT, SMA IT, KMI, dan SMP Quran Global Science. Pondok Pesantren Modern Baitus Salam memiliki berbagai program unggulan, di antaranya kelas khusus tahfidz atau takhusus, riset camp, santripreneur, aktif berbahasa Arab dan Inggris, studi wisata luar negeri, dan kelas konsentrasi. Telah dibuka pendaftaran santri baru Pondok Pesantren Modern Baitus Salam tahun ajaran 2026-2027. Pendaftaran jalur reguler dibuka mulai tanggal 1 Agustus sampai 31 Oktober 2025. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi nomor yang tertera berikut. Tunggu apa lagi? Daftarkan Ananda sekarang juga melalui website santri.baitussalam.sch.id. Pondok Pesantren Modern Baitus Salam, terdepan, maju, berkembang, mandiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencurahkan kenikmatannya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam agenda Mutiara Jumat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda agung Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabatnya, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Baitus Salam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada, alhamdulillah berjumpa kembali dalam agenda Mutiara Jumat edisi hari ini yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Modern Baitus Salam Prambanan yang terdepan, maju, berkembang, dan mandiri. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita pemateri kita, yaitu beliau Ustadz Haji Komarudin MPD, Dewan Masyayikh Pondok Pesantren Modern Baitus Salam. Mari kita sapa terlebih dahulu untuk pemateri kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah sehat Ustadz. Kepada Ustadz Komar, kami persilahkan untuk menyampaikan materi pada kesempatan hari ini. Monggo Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa Baitus Salam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan banyak kenikmatan kepada kita. Kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan rezeki, kenikmatan hidup, kenikmatan hidayah dan inayahnya pada kita.
sehingga dengan seluruh kenikmatan tersebut sempurnalah semua kebaikan. Dan dengan seluruh kenikmatan tersebut pada pagi hari ini, Jumat yang penuh barokah ini, kita dapat berkumpul dalam majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Salat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada iswah kita dengan tiba Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa Baitul Salam TV yang dirahmati oleh Allah SWT, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah menjadi teladan kita, menjadi panutan kita, karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh pada diri Rasulullah SAW ada suri tauladan yang baik bagi siapa saja yang mengharapkan perjumpaannya dengan Allah SWT dan hari akhir. Pemirsa Islam TV yang dirahmati oleh Allah SWT, maka sudah seharusnya dan selayaknya kita harus terus-menerus mempelajari tentang sirah Rasulullah SAW, tentang kehidupan Rasulullah SAW. Dan pada kesempatan ini, pagi hari ini, kita akan menyampaikan yaitu tentang doa Rasulullah SAW yang diajarkan kepada para sahabatnya dan tentunya juga kepada kita, yaitu doa perlindungan supaya kita dijauhkan dari 4 perkara berikut ini. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW mengajarkan kepada sahabatnya 4 doa, yang dengan doa ini kita diharapkan dijauhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari sifat-sifat buruk, yang yaitu doanya Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma wa min nafsin la tashba wa min ilmin la yanfa. Yang artinya, ya Allah, aku berlindung pada Engkau dari hati yang tidak khusyuk. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau dari doa yang tidak didengar. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau dari nafsu yang tidak pernah puas. Dan yang keempat, ya Allah, aku berlindung pada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jamaah rahimakumullah, doa di atas diajarkan oleh Rasulullah SAW pada kita supaya kita menjauhi 4 sifat tersebut. Karena apa? Karena sifat tersebut apabila ada pada diri manusia akan bisa menimbulkan kerusakan, akan bisa menimbulkan kesesatan. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk menjauhi 4 sifat yang sebagaimana terdapat dalam doa tersebut. Yaitu yang pertama, yaitu kita memohon kepada Allah, berlindung kepada Allah supaya kita dijauhkan dari hati yang tidak khusyuk. Nah, hati bagi manusia bagaikan raja dalam sebuah negara. Karena apa? Karena hatilah yang memerintahkan kepada anggota tubuh itu untuk bergerak, untuk beramal, untuk beraktivitasnya. Maka Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya juga menyebutkan, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhal jasadu kulluhu wa idza fasada jasadu kulluhu. Ala wahya al-qalbu. Sesungguhnya dalam tubuh manusia itu ada segumpal darah. Apabila dia baik, maka akan baiklah seluruh anggota tersebut. Tetapi apabila dia jelek, akan jeleklah seluruh anggota, yaitu hati. Jamaah yang dirahmati oleh Allah SWT, maka di sini kita diajarkan oleh Rasulullah SAW ya, untuk menjauhi atau untuk berlindung kepada Allah dari hati yang tidak pernah khusyuk. Ya. Artinya apa? Hati yang dia tidak pernah merasa nyaman, dia tidak pernah merasa mutmainnah ya, ketika sedang melakukan ibadah, atau tidak bisa menikmati ketika dia sedang beribadah dan sudah
ketika sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan jemaah rahimakumullah ya, ketika kita mau ibadah itu kita tidak pernah bisa berlama-lama, atau ketika melakukan ibadah itu ingin cepat-cepat selesai misalkan. Misalkan ketika kita habis sholat ya, kemudian ketika berzikir, zikirnya pun tergesa-gesa ya. Seolah-olah dia ingin segera mengakhirinya. Misalkan kita sedang deres Al-Quran atau tilawah, mungkin kita baru saja bertilawah 2-3 halaman, maka kita sudah tidak betah. Kita merasa sudah merasa lama. Tetapi ketika kita melakukan aktivitas yang lainnya, misalkan kita sedang scroll-scroll HP gitu ya, scroll TikTok atau scroll reel gitu ya, itu jangankan 10 menit, setengah jam saja tidak terasa. Nah, maka jamaah rahimakumullah, Rasulullah SAW mengajari kita untuk berlindung dari hati yang tidak pernah khusyuk ketika melakukan ibadah. Hati yang tidak pernah yang tidak khusyuk ini ada beberapa penyebabnya. Ya, penyebabnya adalah karena hati ini banyak terkena noda-noda dosa, nubtoh dosa. Maka caranya kita menghindari supaya hati kita bisa khusyuk dan dosa-dosa bisa hilang adalah kita segera kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita segera memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta maaf pada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang kita lakukan. Di samping itu juga segera melakukan kebaikan-kebaikan. Karena apa? Karena kebaikan yang kita lakukan itu bisa menghapus kejelekan-kejelekan yang kita lakukan. Jamaah mutiara Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama, yaitu kita mohon kepada Allah untuk jauhkan dari hati yang tidak khusyuk. Yang kedua, kita juga mohon kepada Allah akan doa yang tidak pernah didengar atau doa yang tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mendengar. Masa doa kita, kalau kita mendengar itu, masa doa kita tidak didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud doa yang tidak dengar adalah menurut Syekh Hidayat Mukainiyah adalah doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal semua seorang muslim ingin sekali berharap apabila doa-doanya selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Rasulullah mengajari kita untuk supaya doa-doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa yang tidak terkabul itu tentunya mempunyai halangan. Di antaranya halangan itu adalah doa yang mengandung dosa. Kemudian yang kedua, doa itu memutuskan silaturahim dan juga memakan barang-barang yang haram. Ini adalah menyebabkan doa-doa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, doa-doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah, wa min nafsin la tasba, yaitu nafsu yang tidak pernah puas. Nafsu yang tidak pernah puas ini artinya adalah ya nafsu yang tomak ya, yang tomak, kemudian dia ingin mendapatkan sesuatu yang terus, yang lebih banyak atas pilihan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya nafsu yang tidak pernah puas ini adalah dia tidak pernah puas atas pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya, dan dia ingin mendapatkan yang lebih banyak. Yang kedua, dia adalah hubbu dunya, cinta kepada dunia yang berlebihan. Apakah tidak boleh kita cinta dunia? Boleh. Dalam Islam itu kita tidak dilarang kita mencintai dunia, tetapi jangan berlebihan. Sehingga kalau seorang menyintai dunia yang berlebihan itu, ya dia akan kikir untuk dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan eman-eman apabila dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk kepentingan agama atau untuk kepentingan sosial, atau dia akan kikir. Maka ini yang harus dihindari. Kemudian orang yang tomak ini ya, atau yang rakus akan dunia ini, dia tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepadanya ya.
Padahal apabila dia mau bersyukur kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat itu. Sebagaimana firman Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, ya. Apabila kalian mau mensyukuri nikmat Allah, maka betul-betul akan kami tambah nikmat itu. Tapi sebaliknya apabila kufur akan nikmat, maka adab Allah akan pedih. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keempat yaitu yang doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu wa min ilmin la yanfa, ya. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang tidak bermanfaat, ya. Jamaah rahimakumullah, ya. Ilmu itu yang dimaksud yang tidak bermanfaat itu mungkin ada dua. Yang pertama adalah memang zatnya itu tidak bermanfaat, atau zatnya itu sesuatu yang dilarang. Contohnya ilmu sihir, ya. Kita mempelajari ilmu sihir itu tidak dianjurkan, bahkan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ilmu perdukunan, dan ilmu santet, atau ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat bagi manusia, bahkan akan menimbulkan mudarat, ya. Itu adalah ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Yang kedua, zatnya itu bermanfaat, ya. Contohnya ilmu itu berasal dari Al-Quran atau berasal dari hadis Rasulullah atau sunnah, ya. Tetapi orang tersebut tidak mengamalkan ilmu tersebutnya. Misalkan ketika di dalam Al-Quran diperintahkan pada kita aqimus shalah, untuk sholat ini. Maka orang tersebut walaupun sudah tahu bahwa sholat itu merupakan kewajiban, dia tidak mau melaksanakan sholat. Misalkan bagi seorang sudah tahu bagaimana kewajiban melaksanakan puasa, tetapi dia tidak melakukan puasa wajib pada bulan Ramadan. Ataupun ilmu-ilmu yang lainnya. Dia diberikan ilmu oleh Allah SWT, tapi tidak bisa dimanfaatkan atau tidak bermanfaat, ya. Kan ilmu Allah itu sangat luas sekali, ya. Baik yang berkaitan dengan ilmu-ilmu diniyah atau ilmu-ilmu umum, ya. Dia menyembunyikan ilmunya, dia tidak mau menyebarkan ilmunya, dan bahkan dia tidak mau mengamalkan ilmu-ilmunya itu. Nah, itu semuanya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang bermanfaat. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu ya 4 hal yang kita semuanya diajari oleh Rasulullah SAW dalam sebuah doa untuk dilindungi oleh Allah SWT. Itu saya tadi, Mbak Ira. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Komar atas materi pada siang hari ini tentang bagaimana 4 doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk dihindari. Yang pertama adalah hati yang tidak khusyuk. Kemudian yang kedua adalah doa yang tertolak. Dan yang ketiga adalah nafsu yang tidak puas, yang tidak pernah puas. Dan yang terakhir adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, pemirsa Baitul Salam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kembali nanti setelah jeda iklan berikut ini. Pesona yang asri dikelilingi oleh persawahan yang hijau nan indah, berdirilah lingkungan Qur'ani di Pondok Pesantren Modern Baitul Salam. Pondok Pesantren Modern Baitul Salam yang terdiri dari SMP IT, SMA IT, dan KMI dengan sistem Islamic Boarding School. Dengan berbagai program unggulan, diantaranya pendampingan pendidikan karakter, pembinaan bahasa Arab dan Inggris, pendampingan tahsin dan tahfidz Al-Quran, super skill, santripreneur, dan resort camp. Didukung oleh tenaga pengajar berkompeten, fasilitas lengkap dan modern, serta lingkungan yang kondusif, Pondok Pesantren Modern Baitul Salam menjadi sarana membekali santri agar siap menghadapi tantangan di abad 21 dan era industri 4.0 dengan berbekal pengetahuan pribadi Qur'ani, disertai dengan asas 4 pilar pondok, yaitu pilar Qur'ani, pilar Tarbawi, pilar Ijtimai, dan pilar Lugawi. Daftarkan putra-putri Anda sekarang juga di Pondok Pesantren Modern Baitul Salam melalui situs website santri.baitulsalam.sch.id. Pondok Pesantren Modern Baitul Salam, tempat santri berprestasi dan berpribadi Qur'ani.
Pemirsa Baita Salam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kami ucapkan terima kasih kepada pemirsa yang masih setia bersama kami dalam Mutiara Jumat edisi hari ini. Kita lanjutkan untuk sesi berikutnya adalah kesimpulan dari Ustadz Haji Komarudin MPD Dewan Masyayikh Pondok Pesantren Modern Baitus Salam tentang materi 4 hal doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillah. Pemirsa Islam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita untuk selalu kita jauhi. Oleh sebab itu, pemirsa, mari kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhi, supaya Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari 4 hal tersebut. Yang pertama yaitu hati yang tidak pernah khusyuk. Yang kedua yaitu doa yang tidak didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita semuanya bahwasanya doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berdoa, jangan sampai doa kita itu mengandung doa untuk kecelakaan bagi orang lain ya. Tapi doa untuk kebaikan keluarga kita, doa untuk kebaikan diri kita, doa untuk kebaikan murid-murid kita, dan doa untuk kebaikan seluruh kaum muslimin ya. Karena Rasulullah SAW selalu mendoakan seluruh kebaikan untuk kaum muslimin ya, dengan doa yang sering kita lantunkan, yaitu Allahumma firlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadil hajat ya. Itulah berhubungan kita sebagai seorang mukmin, bahwasanya walaupun seorang mukmin sudah meninggal dunia, maka tetap didoakan oleh kaum muslimin yang lainnya yang masih hidup ya. Jamaah rahimakumullah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita juga berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari nafsu yang tidak pernah puas ya, atau keinginan-keinginan yang tidak pernah puas. Karena memang itulah manusia itu kalau mengikuti hawa nafsunya tidak akan pernah puas. Maka Rasulullah juga bersabda, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Orang yang sukses itu yaitu orang yang tidak mengikuti hawa nafsunya. Yang hawa nafsunya itu tunduk kepadanya. Kemudian dia melakukan aktivitas untuk persiapan menghadapi hari esok, hari setelah kematian ya. Karena apa? Karena kita menyadari bahwa semua manusia itu mesti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita orang yang cerdas adalah kita menyiapkan diri untuk menghadapi hari esok, yang itu pasti akan terjadi. Yang terakhir yaitu kita berdoa kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat ya. Kita berharap supaya ilmu kita bermanfaat, tidak hanya untuk kita saja, tetapi untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk murid-murid kita, dan juga untuk kaum muslimin. Karena apa? Karena ilmu yang bermanfaat ini dialah yang akan mengirim kita semuanya ketika kita sudah meninggal dunia ya. Karena Rasulullah juga bersabda, idza mata ibnu adama inqata amaluhu. Apabila anak Adam meninggal dunia, terputuslah segala amalnya, illa min talatin, kecuali 3 perkara, yaitu shadaqatin jariyatin, yang kedua al ilmi yuntafa'u bihi, yang ketiga waladun sholihun yad'ulah. Yang kedua tadi disebutkan bahwasanya ilmu yang bermanfaat ya. Ilmu yuntafa'u bihi ini nanti akan memberikan kiriman kepada kita semuanya. Kita mengajarkan kepada orang lain, pada anak didik kita, ke anak-anak kita, nanti insya Allah ketika kita sudah dipanggil oleh Allah, itulah yang akan mengiringi kita. Pemirsa Salam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Banyak khilafan dan kurangan, mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami ucapkan jazakumullahu khairan katsir kepada Al-Ustadz Haji Komarudin MPD yang telah menyampaikan materi pada edisi Mutiara Jumat hari ini. Insya Allah kita akan berjumpa kembali dalam
mutiara Jumat selanjutnya yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Modern Baitus Salam Prambanan terdepan, maju, berkembang, dan mandiri. Pemirsa Baitus Salam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Mari kita cukupkan, kita akhiri dengan membaca Alhamdulillah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pemirsa Baitus Salam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk akun Baitus Salam TV. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.